Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis tren untuk PT Semen Batu Raja tahun 2015 sampai 2019. Sebelum presentasi, kita perkenalkan anggota dari kami dulu. Yang pertama, saya Rifki Faisal Rizaldi. Yang kedua ada Riko Febrianza, Rina Wahyu Septiana, Rima Dewi Ayuning Tias, dan Rida Martanti Putri. Untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Riko. Silakan. Berikut adalah data angka pos dari PT Semen Batu Raja. Aset lancar pada 2019 berjumlah 1.566.566.969. Kemudian pada 2016 sejumlah 838.232.034 rupiah. Kemudian pada 2017 sebesar 1.123.602.449 rupiah. Kemudian pada 2018 sebesar 1.358.329.865 rupiah. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 1.171.983.297 rupiah. Kemudian pada bagian aset tetap 2015 sebesar 1.330.100.964 rupiah. Kemudian tahun 2016 sebesar 3.534.644.962 rupiah. Kemudian 2017 sebesar 3.734.798 rupiah. Kemudian pada 2018 sebesar 4.179.749.638 rupiah. Kemudian di 2019 sebesar 4.499.286.907 rupiah. Dan berikut adalah tren angka pos aset PT Semen Batu Raja pada tahun 2015 pada bagian aset lancar sebesar 100%, kemudian di tahun 2016 sebesar 43,24%, kemudian 2017 57,96%, kemudian 2018 sebesar 70,7%, kemudian di 2019 sebesar 55,3%. Pada bagian aset tetap di 2015 sebesar 100%, pada 2016 sebesar 265,44%, kemudian 2017 sebesar 295,97%, 2018 sebesar 314,24%, di 2019 sebesar 338,27%. Dan berikut adalah grafik analisis tren dari pos aset PT Semen Batu Raja. Bisa dilihat pada bagian aset lancar mengalami penurunan dari 2015 ke 2016, kemudian naik kembali pada tahun 2018,
dan turun sedikit di 2019. Sedangkan aset tetapnya relatif naik dari 2015 sampai 2019. Dan berikutnya adalah data angka pos liabilitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk data pos liabilitas yang jangka pendek dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Tahun 2015 255.994.894 rupiah. Tahun 2016 292.237.689 rupiah. Tahun 2017 668.827.967 rupiah. Tahun 2018 638.408.215 rupiah. Tahun 2019 468.526.330 rupiah. Untuk jangka panjang dari tahun 2015 sampai 2019. Tahun 2015 63.320.455 rupiah. Tahun 2016 1.248.119.294 rupiah. Untuk tahun 2019 1.647.477.388 rupiah. Untuk tahun 2018 1.428.232 rupiah. Untuk 2019 1.620.450.782 rupiah. Untuk tren pos liabilitas jangka pendek 2015 100%, 2016 114,16%, 2017 261,27%, 2018 248,60%, 2019 183,2%. Untuk yang jangka panjang 2015 100%, 2016 1.971,12%, yang 2017 2.601,81%, yang 2018 2.255,20%, untuk 2019 2.599,13%. Berikut ini adalah grafik analisis tren pos liabilitas PT Semen Batu Raja. Bisa dilihat di sini untuk jangka pendek dari tahun 2015 sampai 2019, dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan, dan dari tahun 2017 sampai 2019 menurun. Sedangkan untuk jangka panjang dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan terus-menerus. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Rina Wahyu Septiana. Nah, untuk data angka pos aset bruto dan laba neto dari PT Semen Batu Raja periode 2015 sampai 2019. Pada pos aset didapatkan angka yaitu 3.268.600
rupiah. Pada tahun 2016 ada 4.368.876.996 rupiah. Di tahun 2017 ada 5.060.337.247 rupiah. Di tahun 2018 ada 5.053.807.905.03 rupiah, dan di tahun 2019 ada 5.571.270.204 rupiah. Untuk pos liabilitas di tahun 2015 ada 319.315.349 rupiah. Di tahun 2016 ada 1.540.356.983 rupiah. Di tahun 2017 ada 2.316.305.355 rupiah. Di tahun 2018 ada 2.064.408.447 rupiah. Dan di tahun 2019 ada 2.088.977.112 rupiah. Untuk pos ekuitas pada tahun 2018 ada 2.949.352.584 rupiah. Di tahun 2016 ada 3.120.757.702 rupiah. Di tahun 2017 ada 3.412.859.859 rupiah. Di tahun 2018 ada 3.473.671.056 rupiah. Dan di tahun 2019 ada 3.482.293.293.292 rupiah. Selanjutnya untuk pos pendapatan di tahun 2015 yaitu berjumlah 1.461.248.284 rupiah. Di tahun 2016 ada 1.522.808.093 rupiah. Di tahun 2017 ada 1.524.524.990 rupiah. Di tahun 2018 ada 1.999.516.771 rupiah. Di tahun 2019 ada 1.995.807.528 rupiah. Nah, untuk laba brutonya di tahun 2015 ini berjumlah 493.579.052 rupiah. Di tahun 2016 ada 510.998.407 rupiah. Di tahun 2017 ada 472.818.451 rupiah, dan di tahun 2018 ada 874.888.777 rupiah. Untuk yang tahun 2019 laba bruto berjumlah 706.664.711 rupiah. Untuk laba netonya atau laba bersihnya di tahun 2015 yaitu 348.344.846 rupiah. Di tahun 2016 ada 274.086.426 rupiah. Di tahun 2017 ada 134.417.866 rupiah. 2018 27.593.178 rupiah. Dan untuk 2019 naik menjadi 73.564.912 rupiah. Setelah kita mengamati data angkanya, yang kita lakukan yaitu menganalisis menggunakan analisis tren dengan angka dasar dengan tahun dasarnya, sehingga diperoleh analisis tren di tahun 2016 untuk aset yaitu 133,66%, di tahun 2017 ada 154,81%, di tahun 2018 ada 169,43%,
dan di 2019 yaitu 170,44%. Selanjutnya untuk pos liabilitas di tahun 2016 untuk analisis trennya dengan tahun dasar 2015 100%, 2016 482,39%, di tahun 2017 725,40%, di tahun 2018 ada 646,51%, 2019 ada 118,07%. Sedangkan untuk pos pendapatan pada tahun 2015 atau tahun dasarnya yaitu 100%, 2016 104,21%, 2017 106,18%, di tahun 2018 ada 136,84%, dan di tahun 2019 ada 136,58%. Sedangkan untuk laba bruto atau laba kotornya pada tahun dasar itu 100%, di tahun 2016 ada 103,53%, di tahun 2017 95,79%, di tahun 2018 177,25%, dan di tahun 2019 143,17%. Sedangkan untuk laba neto atau laba bersih di tahun dasar atau 2015 yaitu 100%, di tahun 2016 78,68%, di tahun 2017 38,67%, di tahun 2018 turun drastis menjadi 7,92%, dan di tahun 2019 naik menjadi 21,20%. Dari data tren analisis tren ini bisa kita amati bersama bahwa ada pos-pos tertentu yang naik begitu pesat dan ada pos tertentu juga yang mengalami penurunan pesat. Langsung saja kita lihat ke grafiknya. Bisa kita lihat untuk pos yang mengalami kenaikan yang sangat pesat yaitu ada pos liabilitas dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Berarti ini perusahaan membutuhkan dana yang sangat banyak sehingga ia membutuhkan pendanaan dari utang. Lalu di tahun 2018 liabilitas perusahaan PT Semen Batu Raja mengalami penurunan. Lalu di 2019 mengalami kenaikan yang sedikit. Lalu untuk pos aset. Untuk pos aset bisa kita lihat yang berwarna hijau tua itu relatif masih sama dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dan mengalami puncak kenaikan itu di tahun 2018 itu mengalami kenaikan dan relatif sama masih sama di tahun 2019. Selanjutnya untuk pos ekuitas yang berwarna kuning bisa kita lihat dari 2015 sampai 16 belum ada perubahan grafik. Lalu di sampai tahun 2019 masih relatif sama untuk ekuitas, berarti tidak ada perubahan untuk modal perusahaan. Lalu untuk kita lihat ke pendapatan yang grafik berwarna hijau muda. Untuk grafik pendapatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 ini masih sama, relatif sama pendapatan yang diperoleh perusahaan. Lalu pada tahun 2018 ini pendapatan perusahaan naik. Bisa kita lihat di grafiknya ini sedikit naik. Lalu pada tahun 2019 ini juga relatif masih sama seperti tahun 2018. Selanjutnya ada grafik yang berwarna hijau toska, yaitu grafik laba bruto. Pada laba bruto untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 ini mengalami masih sama. Lalu untuk tahun 2018 mengenai kenaikan yang sangat tajam untuk laba kotornya. Namun walaupun laba kotor di tahun 2018 ini tajam, bisa kita lihat teman-teman untuk pendapatannya hasilnya sama untuk tahun 2017 sama 2019. Namun laba kotor yang diperoleh di tahun 2018 ini lebih besar dibanding laba kotor yang diperoleh pada tahun 2019.
Padahal pendapatan di antara 2 tahun tersebut itu relatif sama. Terus kita lihat lagi di tahun kita lihat lagi untuk grafik yang berwarna ungu, yaitu grafik terakhir, yaitu laba neto. Nah, untuk laba neto ini bisa kita lihat pada tahun 2015 sampai 2018 ini mengalami penurunan yang sangat tajam. Walaupun di tahun 2018 ini laba bruto yang diperoleh perusahaan ini tinggi, laba bruto yang diperoleh tinggi, namun pada kenyataannya laba bersih yang diterima perusahaan ini adalah sangat rendah. Mungkin ini bisa terjadi karena perusahaan mengalami banyak hutang juga pada tahun tersebut, sehingga labanya digunakan untuk pembayaran pembiayaan. Lalu untuk tahun 2019, untuk laba neto ini relatif agak meningkat sedikit. Nah, mungkin itu saja sih. Saya kembalikan kepada Mas Faisal. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.